Halo anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Pastinya baik ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Hari ini anak-anak semuanya kita bertemu kembali setelah minggu kemarin kita libur dan tidak ada pembelajaran PKM melalui daring. Nah, anak-anak semuanya hari ini kita akan belajar mengenai pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Seperti biasa anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak persiapan, Pak Roid yang akan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar kali ini. Baik anak-anak, kita mulai ya pembahasannya. Nah, sebelum memulai pembahasan mengenai pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan, Pak Roid lanjutkan pembahasan pembaruan Muhammadiyah di bidang agama terlebih dahulu, yaitu ada di buku paket halaman 53. Itu ada pembahasan mengenai wujud nyata pembaharuan Muhammadiyah di bidang agama. Nah, yang pertama anak-anak semuanya, itu ada penentuan dan penyesuaian arah kiblat. Kalau anak-anak semuanya itu sering sholat zuhur di masjid sekolah, kemudian sering sholat duha, pasti anak-anak akan merasakan bahwa tempat sujudnya itu dimiringkan atau sajadahnya itu dimiringkan. Nah, itu fungsinya adalah penentuan atau penyesuaian arah kiblat. Supaya apa anak-anak semuanya? Supaya kalau kita sholat itu menghadapnya ke Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi tidak boleh sembarangan sholat itu. Sholat itu harus diukur tempatnya supaya apa? Supaya sholatnya itu menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Paham ya anak-anak semuanya? Baik, yang kedua ada penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa. Nah, ini disebut dengan metode hisab. Metode hisab itu adalah penghitungan astronomi secara matematis anak-anak semuanya. Nah, itu Muhammadiyah biasanya sudah tahu 100 tahun yang akan datang itu awal puasanya seperti apa, kemudian tanggal berapa, jatuh pada hari apa, itu Muhammadiyah sudah tahu. Dan akhir puasanya juga Muhammadiyah sudah tahu 100 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena dihitung secara astronomi menggunakan teropong dan menggunakan alat-alat tertentu sehingga penghitungannya lebih akurat. Nah, Pak Roid, kalau ada yang menggunakan metode selain hisab bagaimana? Contohnya metode ruqyah. Jadi melihat bulan langsung menggunakan mata langsung. Nah, itu bagaimana Pak Roid? Ya tidak apa-apa. Tapi Muhammadiyah melakukan pembaharuan bidang agama, salah satunya adalah menghitung secara astronomi terkait dengan awal puasa ataupun akhir puasa. Paham ya anak-anak semuanya? Kemudian yang ketiga ada menghilangkan kebiasaan berziarah dan memohon ke makam orang-orang yang dianggap suci. Sebenarnya anak-anak semuanya, Muhammadiyah itu tidak anti yang namanya berziarah, itu tidak. Cuma Muhammadiyah melarang keras ketika kita berziarah kemudian meminta atau memohon kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu tidak diperbolehkan di Muhammadiyah, bahkan di dalam umat Islam sendiri atau agama Islam sendiri itu tidak diperbolehkan memohon kepada orang yang sudah meninggal karena itu termasuk perbuatan musyrik. Kemudian yang terakhir adalah penyederhanaan makam yang semula dihiasi dan dibangun secara berlebihan. Jadi anak-anak semuanya kalau di Muhammadiyah itu dianjurkan makam tidak dihias. Jadi ya sesuai aturan saja bahwa makam itu ya sederhana, gundukan tanah, kemudian dikasih batu bata sebagai pertanda. Cukup itu saja. Jadi tidak usah dihias atau diberikan macam-macam, tidak usah. Paham ya anak-anak semuanya? Kemudian lanjut anak-anak semuanya, yaitu terkait pembahasan mengenai pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Nah, kalau kita bicara Muhammadiyah di bidang pendidikan, pasti anak-anak itu sudah banyak mengetahuinya
Di Kota Magelang ada TK Aisyah, kemudian ada SD Mutual 1, SD Mutual 2, ada MI Terpadu Harapan Kota Magelang, ada SMP Mutual, SMA Mutual, SMK Mutual, ada Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, itu adalah contoh pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan dan itu tersebar luas di Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, pendidikan anak-anak semuanya bagi Muhammadiyah mempunyai arti penting. Melalui pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat ditanamkan kepada generasi selanjutnya dengan baik. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah model barat. Jadi kalau anak-anak semuanya sering melihat boarding school Muhammadiyah, nah itu artinya ada pesantrennya di situ. Nah, anak-anak selain diajarkan ilmu matematika, selain diajarkan ilmu sejarah, selain diajarkan ilmu-ilmu yang lain, tetapi di sekolah Muhammadiyah anak-anak diajarkan dan ditanamkan ilmu-ilmu keagamaan. Kalau di SD Mutual ada tahfidz kelas, kemudian ada pelajaran-pelajaran yang lain, pembiasaan sholat duha, sholat tahajud. Nah, itu adalah wujud dari pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Paham ya, Nak ya? Baik, selanjutnya. Nah, proses penyelenggaraan pendidikan itu supaya bisa efektif tidak lagi dilaksanakan di masjid, anak-anak semuanya. Jadi masjid itu dulu adalah tempat belajar mengaji, tempat belajar menghitung, tempat belajar membaca. Nah, kemudian oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dibuatlah tempat khusus. Nah, di dalam tempat khusus itu dilengkapi meja, dilengkapi kursi, dilengkapi papan tulis. Supaya apa? Supaya anak-anak yang sekolah lebih senang, lebih nyaman, sehingga ilmu yang didapat lebih banyak. Kalau di masjid bagaimana Pak Roid? Ya sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi kalau di masjid itu kan tidak ada meja, tidak ada kursi. Karena apa? Masjid adalah tempat kita untuk beribadah, sholat kepada Allah. Kalau dikasih meja, dikasih kursi nanti tidak bisa sholat ya Nak ya. Jadi diberikan tempat khusus oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk diberikan meja, diberikan kursi, diberikan papan tulis sehingga anak bisa mencatat lebih baik, mendapatkan ilmu yang lebih baik. Nah, sekarang kita mendapatkan manfaatnya. Sekolah kita alhamdulillah meja dan kursinya baik, kemudian diberikan fasilitas AC, kipas angin. Nah, itu fungsinya apa? Supaya anak-anak lebih bisa mendapatkan ilmu dengan nyaman dan lebih banyak. Baik, paham ya Nak ya? Kita lanjutkan pembahasannya Nak. Nah, anak-anak semuanya, Muhammadiyah juga bisa membaharui pendidikan tradisional. Apa sih pendidikan tradisional itu? Pendidikan itu secara tradisional biasanya kita sebut dengan pengajian. Nah, pengajian itu anak-anak merupakan pendidikan yang tradisional. Dulu itu pendidikan tidak sekolah seperti sekarang ini. Pendidikan zaman dulu orang-orang yang tidak bisa sekolah, orang-orang yang tidak keturunan ningrat, ya belajarnya lewat pengajian yang ada di masjid itu. Nah, sekarang kita dirubah, ada sekolah, ada madrasah, ada pondok pesantren. Nah, setelah ada itu bagaimana anak-anak semuanya? Muhammadiyah melakukan pembaruan. Jadi di masjid itu pengajiannya tidak hanya membaca Al-Quran saja, tidak hanya menulis Al-Quran saja, tetapi ditambah apa? Membahas masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Paham ya Nak ya? Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu materi yang Pak Roid sampaikan. Tolong dicatat materi yang Pak Roid berikan melalui PDF ataupun melalui video pembelajaran. Hukum melihat video pembelajaran itu wajib ya Nak ya. Supaya apa? Supaya anak-anak mendapatkan fasilitas dari Pak Roid itu bukan hanya di kelas, tetapi di rumah juga dapat. Kalau video pembelajaran itu bisa diputar berkali-kali. Paham ya Nak ya? Sekian dari Pak Roid, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.